Halo Sora, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot leader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu sesal terdalam dia yang melukaimu. Sesal terdalam dia yang melukai kamu. Sora ingetin untuk pembacaan banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu ya. Mungkin cocoknya cuma 10% aja, 30, 50 aku nggak tahu. Tapi Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Silakan cek video-video lain, atau kamu bisa pembayaran pribadi ya. Bacaannya berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, yuk kita lihat dulu. Ada energi apa dari sesal terdalam seseorang yang melukai kamu? Oke, saat ini ada energi dia itu ingin kembali, ya, pingin bereunian kembali, reuni kembali, bersatu kembali, kebersamaan kembali. Karena di sini ada kata-katanya, kita akan selalu kembali ke satu dan ke yang lainnya ya. Jadi sejauh apapun kamu pergi, sejauh apapun kalian itu berjauhan, berjarak, baik secara fisik maupun secara hati, dia mempercayai dan meyakini bahwa pasti deh, hati kamu, hati aku, energi kita tuh pingin bersatu sama-sama ya. Selalu ada energi kembali bersama-sama ya. Dan itulah yang ngebuat dia itu kepingin kembali ya, bersatu, terpanggil untuk bersatu, kembali untuk pulang ke hati kamu, ke energi kamu, ke pangkuan kamu ya. Kenapa? Karena di sini kalau Sora lihat ya, ketidakhadiran kamu di dalam hidupnya dia ya, artinya kamu tidak ada di dalam hidupnya dia, di dalam kesehariannya dia, di dalam aktivitas dia ya, itu membawa dia kepada perasaan dia sangat kangen kamu, dia sangat rindu kamu, dia mikirin kamu, kok aku maunya kamu ada di dekat aku, dia pinginnya kamu ada juga di dekat dia ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini, ketika dia jauh dari kamu, dia merasakan ada energi gimana ya, Sora bilangnya ya, ada energi dia itu merasa kehilangan, kalau yang Sora lihat ya. Dan dia berharap kalian itu masih bisa sama-sama, masih bisa untuk bersama lagi. Jadi energi kamu baik secara energi batin ataupun energi secara fisik adalah sesuatu yang dia inginkan ya. Ada energi lari ya. Kalau Sora di sini mungkin kamu telah menghindari dirinya gitu ya. Kamu pergi gitu ya. Ketika dia juga pergi. Kalau Sora di sini ada yang kemungkinan vice versa situasinya. Ada salah satu dari kalian yang memulai menjauh duluan ya. Jadi ketika dia menjauh, kamu pun menjauh, dan akhirnya kalian sama-sama menjauh. Ketika situasi sulit, ketika keadaan menjadi bermasalah ya, bukan diselesain tapi malah makin menghindar, kamu dan dia sama-sama menjauhi gitu ya. Dan ketika dia jauh dari kamu, dia lari ketika situasi sulit, kamu nggak ada dalam hidupnya dia merasa begitu banyak kebingungan, begitu banyak keresahan, begitu banyak hal-hal yang dia nggak tahu dia mesti gimana, dia nggak tahu harus bagaimana berikutnya. Di sini ada energi dari confusion, ketidakjelasan, kebingungan gitu ya, harus bagaimana ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa, aku tuh mesti kemana arahnya, kok aku kayak nggak ada kamu tuh nggak ada pegangan, nggak ada tempat untuk berjejak gitu ya. Dan ternyata ketika dia mungkin melukai kamu, mengecewakan kamu, ternyata itu bukan cuma melukai dirinya, tapi itu juga ternyata melukai kamu gitu ya. Melukai kamu dan melukai dirinya lah, intinya gitu. Dia pikir dia yang nyakitin kamu, ternyata ada efeknya juga ke dia teman-teman ya. Jadi ini adalah seperti melukai kamu, menyakiti kamu, mengecewakan kamu. Itu sama seperti kayak saling melukai diri sendiri gitu ya. Terus kita mau lihat lagi ada energi apa. Di sini salah satu luka yang terdalam yang dia berikan ke kamu adalah egonya dia. Ya, egonya dia, kesombongannya dia, harga dirinya dia itu di atas
koneksi kenyataan hubungan kalian. Jadi mungkin saja ego ini membuat dia itu tidak mau memahami kamu, tidak mau mengerti kamu. Dia yang salah, dia nggak mau minta maaf, dia maunya segala sesuatu ngikutin maunya dia, meskipun dia yang salah juga dia ngerasa dirinya bener gitu ya. Selalu dia maunya sesuka-suka dia gitu ya, maunya tuh segala sesuatu ngikutin dia lah intinya ya. Dan ini adalah kamu mungkin sudah banyak sekali mengalah, memahami, mengerti ego orang ini. Itu yang sangat mungkin melukai kamu, sangat-sangat mendalam. Dan kamu menjadi seseorang yang paling bisa mengerti dan memahami dia, gitu ya. Kamu mengerti dia, memahami dia, berusaha menjadi orang yang paling 100% buat dia ya. Sementara di satu sisi, karena dia sangat ego, di sini terjadi adalah kamu ngerasa kayak, kamu tuh sebenarnya bisa nggak sih mengerti aku? Kamu sebenarnya bisa nggak sih memahami aku gitu ya? Di sini ada sesuatu yang bertabrakan ya. Kamu sangat mengerti dia dan memahami dia. Di satu sisi dia tidak bisa mengerti dan memahami kamu, nggak mau ngalah gitu ya teman-teman. Dia itu teringat sama semua canda, tawa, gelak, gembira yang ada di antara kalian dan teringat sekarang terus-terusan teman-teman ya. Dan meskipun jauh, energi kalian terhubung, terkoneksi, kalian itu bersama-sama, ada ikatan di sana, itu tidak bisa terlepas teman-teman. Karena di sini ada komitmen hati, ada komitmen perasaan ya. Selain dari memang ada ego, di sini sangat mungkin sekali ada banyak rahasia. Mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang banyak rahasia, gak mau terbuka sama kamu, gak mau jujur banget sama kamu, gitu loh ya. Banyak hal yang dia sembunyikan, jadi seperti ada kebohongan, ada manipulasi di sana. Itu juga yang membuat mungkin hubungan menjadi sulit. Sekarang kita coba lihat juga, selain perkara ego, perkara kurang pengertian, perkara banyak rahasia, kita lihat lagi ada kendala apa di antara kalian. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada situasi di mana kamu merasa bahwa mungkin ya orang ini kok kayak nggak benar-benar mungkin memperjuangkan kamu, kayak nggak benar-benar untuk berusaha mempertahankan hubungan ini. Kok kayaknya usaha ini kamu jalankan cuma sendirian. Itu yang bisa jadi bikin sesuatu yang melelahkan ya teman-teman. Selain daripada itu ya, di sini sangat mungkin banget ada pilihan orang lain. Artinya apa? Kamu menyadari bahwa di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin punya pilihan lain. Entah itu ada orang ketiga, entah itu memang dia lagi dekat sama kamu, dekat juga sama yang lain gitu ya. Jadi kamu merasa kayak kamu berdealing dengan seseorang kok yang kayak player gitu ya. Kamu tuh mungkin nggak bisa fokus sama yang mana-mana, jadinya begitu gitu ya. Sehingga kamu tuh ngerasa kayak aku butuh pasangan yang romantis, yang hanya untuk aku ya. Yang itu yang kelihatan kayak kamu menjadi perasaannya tuh kayak dijadikan sebuah pilihan teman-teman ya. Dan ada situasi di mana hubungan ini itu progresnya ke depannya seperti apa itu mungkin sekali masih seperti belum jelas. Belum ada progres yang jelas kelihatan, masih ada menunggu dalam ketidakpastian, apalagi jarak di antara kalian jauh, itu bikin hubungan itu semakin sulit ya. Apa yang menjadi kendala? Bisa kamu borong satu, bisa kamu ambil cuma satu, atau kamu borong semua kendalanya teman-teman. Kita lihat kamu berdealing dengan siapa. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang cenderung itu penuh dengan ketidakpastian. Orangnya itu kayak cenderung agak pasrah ya. Kalau Sora lihat tipenya itu agak ya udah deh, nanti lihat bagaimana situasi dan keadaan gitu ya. Orangnya juga cenderung pasif, gak banyak pergerakan ya. Orangnya itu merasa kayak, oh aku butuh untuk tenang nih, aku butuh untuk santai. Tapi tenang dan santai dia malah jadi seperti tidak melakukan apa-apa. Kalau yang Sora lihat kamu rasain. Orang ini itu kalau mau ngambil keputusan itu seperti selalu banyak banget pertimbangannya. Jadi seperti takut untuk mengambil suatu keputusan. Dan selain itu, orang ini itu seperti punya banyak prioritas. Jadi kayak sekarang tuh masih kayak mau nyari finansial juga, mau ngurusin kehidupan pribadi juga, tapi mau punya relationship juga. Paham nggak? Jadi kayak semua hal itu dia kepengen gitu. Jadi bingung kan prioritasnya ada di mana gitu ya.
Kamu juga berdealing dengan seseorang yang finansialnya belum begitu baik. Ada juga yang orangnya tipenya memang cuek, tipenya orang ini juga mungkin banget pernah ngilang, ghosting dari kamu. Ya, ada beberapa yang ya berjiwa bebas gitu ya, senang eksplorasi. Orang ini juga orang yang butuh kesabaran, karena kamu mesti persuasi dia pelan-pelan. Kenapa? Karena tipenya ego, tipenya itu keras gitu ya. Kalau kamu kerasin juga, dia akan jadi lebih keras lagi. Memang ngadepin dia itu penuh dengan kesabaran yang stoknya banyak gitu ya teman-teman. Dan orang ini memang banyak banget mungkin bebannya ya. Entah mungkin dia punya tanggung jawab secara kerjaan, secara keluarga, ada yang harus dia tanggung. Ada juga beban-beban yang kayak dia ngerasa mungkin belum siap sama yang namanya beban, teman-teman ya. Sampai jalan seorang akan bacakan zodiaknya. Ada Leo, Gemini, Aries, Capricorn, Sagittarius gitu ya. Lalu kita lihat perasaan dia lebih lanjut. Sesal terdalam dia yang menyakiti kamu ya. Teman-teman, memang kalian itu mungkin punya banyak perbedaan, entah dalam cara berpikir, entah dalam prinsip, entah dalam banyak hal ya. Hanya kalau Sora lihat di sini, teman-teman, dia itu sesal terdalamnya adalah dia itu ngerasain dia itu jadi manusia gagal, yang mana dia tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan dari orang ini. Jadi dia itu nyesel karena dia tidak bisa memberikan apapun yang kamu inginkan gitu ya. Dan kalau Sora lihat, dia mulai merasakan kehilangan rasa terdalam, kehilangan ketulusan terdalam, kehilangan bantuan terdalam ya, perhatian terdalam dari kamu. Selama ini tuh kan kamu jadi orang yang selalu memberikan dia perhatian, rasa sayang, sangat taking care dia. Dan ketika itu dia itu seperti tidak menghargai teman-teman. Dan sekarang dia kehilangan itu semua. Jadi dia nyesel di sini, kayak ada sesuatu yang tulus dan murni gitu ya, tapi nggak aku hargain kayak gitu ya. Kenapa? Karena sekarang banyak hal itu yang tidak terduga terjadi sama hidupnya dia. Entah itu banyak kendala, entah itu tiba-tiba hidupnya itu nggak mulus, mungkin saja dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayang, dia cinta. Mungkin dia pikir dia punya cadangan lain, dia pikir dia baik-baik aja tanpa kamu ya. Sekarang dia sedang menghadapi situasi di mana dia itu terperangkap dengan keadaan-keadaan yang dia tidak bisa bergerak ya. Dia itu merasa stres di sini ya, keadaan banyak masalah, dia juga nggak bisa kemana-mana, stagnan, pikiran dia juga jadinya nggak bisa fokus kemana-mana teman-teman ya. Dimana kalau Sora lihat orang ini sekarang makin ragu-ragu, hatinya itu penuh dengan kegalauan, bingung dia mau melangkah kemana, mau belok kiri atau belok kanan, mau pilih kamu atau mau pilih yang lain gitu ya, mau balikan atau mau udahan atau mau mesti gimana teman-teman. Karena kalau Sora di sini, orang ini saat ini sedang dalam situasi hanya bisa berupaya untuk mengupayakan kerjaan dia, situasi finansialnya dia. Karena ternyata di sini dia juga merasakan namanya patah hati. Jadi ketika dia jauh dari kamu, ada energi patah hati, ada energi rindu, ada energi butuh, dan ternyata koneksi masih ada. Jadi itu malah membuat dia merasa tertekan ya. Kenapa? Karena ternyata dia itu ngerasain perasaan bersalah karena dia tidak bertanggung jawab sama kamu. Mungkin ada janji yang diberikan, dan dia itu terus-terusan dibayangi sama kesalahan-kesalahannya dia ya. Kok aku harusnya bertanggung jawab sama kamu, aku tuh harusnya nggak seperti itu ke kamu gitu ya. Dan dibayangilah dia dengan perasaan-perasaan merasa tidak tenang karena masih banyak hal-hal yang belum selesai di antara kalian ya. Ada banyak hal-hal yang belum diucapkan, belum diungkapkan. Kita lihat ya, apa yang ingin dia sampaikan. Yang ingin dia sampaikan. Banyak hal yang dia tahu belum terungkap ya. Ada unek-unek kamu, ada unek-uneknya dia, ada kerinduan yang belum tersampaikan. Karena kalau sholat di sini kemarin selesainya itu menggantung ya. Mungkin kayak berpisah gitu aja, dia ghosting dari kamu ghosting balik gitu ya. Dia tuh sedang berusaha untuk punya masa depan yang lebih baik untuk kalian. Dia sedang berusaha untuk bekerja, memperbaiki masa depan dia. Dan dia mau menyampaikan bahwa sebenarnya dia sadar
bahwa yang salah itu dia, bukan kamu. It's really was me, not you, ya. Dan di sini juga ada energi di mana dia sangat kangen keberadaan kamu. Ya, kamu ada di dekat dia, kamu nemenin dia, kamu bantu dia, gitu ya. Dan di sini luka terdalam adalah kamu nggak ada deket dia nggak bisa ngerasain kamu, banyak hal belum selesai, dan dia itu kayak merasakan kayak tidak adanya kesempatan untuk memperbaiki, gitu ya. Di sini dia ada ketakutan, ya. Mungkinkah kamu mau memperbaiki, memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki situasi dan keadaan, gitu ya. Aku minta maaf, aku pernah lari dari kamu, menjauh dari kamu, nggak nyari kamu, gitu ya. Karena memang orang ini nggak siap. Orang ini memang menyadari dia tidak cukup gentleman dan gentlewati. Dia banyak membandingkan energi kamu dengan orang lain. Dia banding-bandingin. Ternyata nggak bisa dibandingin, karena memang cuman kamu yang memang terbaik buat dia, gitu ya. Kamu masih menjadi seseorang yang sangat-sangat menghipnotis dia. Dia itu sangat butuh keberadaan kamu. Dan ini hanya masalah waktu. Jadi orang ini tuh mau bilang sama kamu, dia berharap kamu masih mau memberikan dia waktu untuk bisa keadaan dan situasi ini membaik. Dia mengusahakan ke kamu. Dia berharap kamu bisa bahagia. Jadi sebenarnya sekarang ada sesal terdalam dia setelah luka. Aku berharap masih bisa membahagiakan kamu atau tidak, dengan aku atau tanpa aku. Aku terbayang-bayang tentang kamu di setiap orang yang aku temui, ya. Jadi dia tuh kayak ngelihat kamu di mana-mana, ya, di pikirannya dia, di hatinya dia, gitu ya. Di sini juga ada yang sedang mengurus tentang masalah rumah dan orang tuanya. Makanya kenapa mungkin dia itu bergeraknya itu kayak lebih lambat, gitu ya. Apa yang mungkin terjadi di antara kalian ke depannya? Teman-teman, sebenarnya di sini ada situasi yang membaik, ya. Sebenarnya kamu sama dia itu ada situasi yang kemungkinan besar bisa membaik, gitu ya. Ada pergerakan untuk menjadi situasi yang lebih baik, gitu ya. Hanya yang diutamakan sama dia itu memang adalah untuk energi keberhasilan dan kesuksesan. Itu yang sedang dia kejar, gitu ya. Jadi dia merasakan kalau aku sukses dan berhasil, energi yang lainnya akan datang mengikuti, ya. Karena saat ini dia itu sedang struggling dengan situasi ekonomi yang Sora udah bilang gak baik-baik aja, ya. Jadi dia itu kayak pingin sukses dan berhasil, walaupun di satu sisi dia butuh energi kamu karena dia merasa tidak siap. Dia merasa butuh energi pendukung, ya. Orang ini masih menahan dirinya untuk bergerak ke kamu, teman-teman. Bukan gak mau bergerak ke kamu, masih menahan diri, itu ya. Kenapa? Karena kalau sholat di sini situasi dia memang masih dia struggling, gitu ya. Orang ini pernah lari dari kamu, tapi dia sudah tidak ingin lari lagi. Ini adalah tentang masalah waktu dan masalah pembelajaran. Jiwa kalian itu sudah terikat terhadap satu janji jiwa, satu janji karma, gitu ya. Makanya kalau Sora lihat di sini, ada situasi yang memang pembelajaran di sini bagaimana harus belajar mengatasi yang namanya kekhawatiran, situasi-situasi sulit. Jadi dia pun yang lagi berproses di sana, kamu pun berproses. Dan nasihat untuk kamu adalah, teman-teman, kalau Sora lihat di sini, kalau dipaksakan sekarang pun akan ada situasi penuh dengan konflik, penuh dengan perdebatan yang mana tidak akan menguntungkan pihak manapun, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, memang belum timingnya untuk sama-sama, ya, karena memang mungkin masih banyak fokus-fokus yang lain, gitu ya. Sehingga ya yang perlu kamu lakukan adalah kamu mengirimkan energi support secara mental untuk orang ini, gitu ya. Dan di sini adalah kamu tetap berpegang teguh sama pemikiran kamu, sama kebenaran kamu, teman-teman. Komunikasi itu nantinya pasti akan datang, ya. Kalau Sora lihat di sini akan ada komunikasi yang serius, gitu ya. Yang perlu kamu tahu, perlu kamu lakukan adalah saatnya untuk kamu tetap bertahan dengan diri kamu yang baiknya, ya. Dan jangan bersikap posesif, gitu ya. Jangan merasa insecure bahwa masih ada hal ini ke depan, sangat mungkin. Sora nggak bisa bilang kapan, karena di sini orang ini masih perjalanan. Karena orang ini tuh punya harga diri juga yang dia nyesel.
gitu ya, sudah melukai kamu, mengecewakan kamu, tapi di satu sisi dia juga masih punya kayak gimana ya, aku tuh nggak mau datang sama kamu masih dengan kondisi yang lama. Kamu pun sebenarnya udah dengar lah soal keadaan dia gitu ya. Dan dia itu terlalu harga diri, malu gitu ya. Kalau kamu tahu keadaan dia, datang dengan situasi yang belum membaik gitu ya. Tapi energi kalian tidak terpisahkan itu sangat kuat. Di sini soul contract, lalu di sini ada inseparable. Kalian itu hanya masalah waktu. Jadi dibutuhkan memang kekuatan, keteguhan gitu ya, karena memang ada hal-hal yang harus diselesaikan masing-masing gitu ya. Kalau kamu nggak bisa bantu, minimal kamu kirimkan energi-energi positif ya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibersihkan cakranya, karena butuh energi positif itu, cakra-cakra kamu harus bersih teman-teman, dari cakra seksual, cakra dasar kayak gitu ya, solar plexus, mata ketiga dan sebagainya. Ini dengan batu dari clear quartz asli. Ini batu asli teman-teman, aku import ambilnya di Instagram @sora_tarot untuk pemesanan ya, tinggal di DM aja. Harganya sepasang 240.000. Aku tidak jual terpisah. Dia adalah bulan dan bintang. Bintang melambangkan harapan, optimisme, mimpi-mimpi yang jadi nyata. Bulan melambangkan intuisi feminim kamu. Lalu hal-hal baik yang akan mulai terjadi ya. Untuk teman-teman cowok, Sora udah bilang, Sora belum ketemu produk yang baru, yang bagus, dan jujur aja penjualan untuk teman-teman yang laki-laki itu sangat-sangat kurang. Jadi silahkan teman-teman yang cowok, kalau mau beli, mau dikasih sama pasangannya boleh banget. Kenapa nggak kamu beli terus kamu kasih pasangan kamu kasih ibu kamu kasih pasangan kamu ya, buat jadi kado juga boleh ya. Dan ini teman-teman, bisa Sora udah booster dengan energi healing. Jadi ini jadi gini, ketika kamu beli gelang ini, kamu bukan cuma beli gelangnya, kamu beli program yang sudah Sora lakukan. Dan di sini juga ada energi grounding teman-teman ya. Otomatis ketika energi kamu bagus, energi kamu tergrounding, energi kamu bersih, ini adalah salah satu batu terbaik teman-teman. Clear quartz sendiri itu vibrasinya udah sangat-sangat bagus. Jadi di booster lagi jadi sesuatu yang baik. Ini bukan susuk ya teman-teman, bukan jimatan, bukan pesugihan. Ini adalah media. Tetap kamu harus berdoa, beribadah, melakukan yang terbaik gitu ya teman-teman. Anggap aja ini dukungan kamu untuk Sora, dan Sora dukung kamu ya. Sepasang 240.000 saat video ini dibuat, karena jujur aja ongkos kirim dan pajaknya itu nggak murah teman-teman ya. Dan nanti kalau habis lagi Sora harus kumpulkan ada minimum ngambil barang, dan kamu harus nunggu. Jadi silakan sekarang berhubung masih ada, dipesen. Oke, ini adalah produk terbaru, dan seringkali kalau Sora udah keluarin produk, kadang-kadang dia bentuknya limited. Sora belum tentu buat ini lagi loh ke depannya ya. Silahkan untuk kamu yang kepingin punya, boleh dikoreksi banget ya. Oke, dapetnya 2 loh teman-teman, dapetnya sepasang. Jadi kamu tuh bisa dapetin komplit. Aku nggak jual dia terpisah ya. Kamu bisa bareng kok, pakai sama yang kupu-kupu atau pakainya bergantian gitu, boleh banget. Pertanyaan dan sebagainya silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Atau kalau kamu yang kepingin personal reading, Sora aku mau baca energi personal dong, boleh, biar fokus. Baca Bazi, Pak Ce, jalan hidup kamu kemana arahnya, boleh. Terus habis itu mau belajar Sora, belajar baca kartunya aja deh biar bisa baca sendiri, boleh juga. Tapi semua untuk yang serius, oke? OOJW APUG EPSB RYKNRL 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel Misana Sora. Sora tunggu belanjanya teman-teman yuk, biar Sora bisa beli peralatan baru sama bisa buat beli mamam. Sampai kita ketemu lagi. I love you as always. Bye bye.